Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kemudian kita diikat oleh sebuah sistem sosial yang menentukan arah kehidupan keseharian kita. Yang kemudian di dalam kehidupan kita mengenal adanya orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin di dalam kemasyarakatan. Dan kalau dalam konteks zaman dulu ada kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, seringkali orang-orang yang kemudian mendapatkan kedudukan itu belum tentu bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, perannya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atau berkenan di hadapan Tuhan. Di antara sekian banyak orang-orang yang dipercaya, justru malah melakukan kesombongan, melakukan hal-hal yang bahkan melawan Tuhan. Nah, menarik saudara bahwa ketika menghadapi hal yang seperti itu, sebenarnya Tuhan memiliki kuasa atas mereka. Dan pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kuasa itu. Di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang keempat, ditunjukkan bagaimana sikap Tuhan terhadap para raja yang sombong dan melawan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 2 ayat yang keempat, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat ini menjadi ayat yang menarik bahwa Tuhan dikatakan tertawa dari surga melihat kelakuan para pemimpin di dunia ini yang merasa seolah-olah merekalah yang paling berkuasa. Padahal sebenarnya Tuhanlah yang jauh lebih berkuasa dari mereka. Jadi Tuhan menertawakan kelakuan orang-orang ini karena mereka seperti belum mampu melihat kemahakuasaan Tuhan dan kemudian bertindak sewenang-wenang di dalam kehidupan ini dan bahkan seringkali melawan Tuhan. Dan pada saatnya kemudian di dalam ayat berikutnya Tuhan mau menunjukkan kuasanya bahwa Tuhanlah yang akan menaklukkan mereka, bahwa Tuhan sudah menyediakan pemimpin yang sejati di dalam kehidupan ini. Dan kemudian ketika kita sebagai orang percaya merefleksikan itu bermuara pada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja di atas segala raja. Dan dengan demikian maka seharusnya para pemimpin di dunia ini menaklukkan diri, menundukkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Karena kalau mereka hidup dalam kesombongan, hanya akan ditertawakan oleh Tuhan dan diolok-olok oleh Tuhan. Nah, bagian yang menarik dari Mazmur 2 ini kemudian mendorong supaya para pemimpin itu memiliki sikap yang baik di dalam mereka menjalani peran mereka. Di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 kemudian dianjurkan demikian. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Apa yang menjadi kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada para pemimpin ini menjadi tanggung jawab yang perlu mereka lakukan di dalam kesediaan takut akan Tuhan. Menjadikan kepercayaan itu bagian dari ibadah yang mereka jalani untuk
menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kemudian akan membawa kehidupan mereka menjadi orang-orang yang bijaksana karena mereka mau menerima pengajaran dari Tuhan. Dan ketika itu dilakukan, maka penulis Mazmur dalam Mazmur yang kedua menutup demikian, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimanakah kita ketika mendapatkan tanggung jawab di dalam kehidupan kita? Seberapapun kewenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti ada hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, bahwa kita menjadi seperti raja di dalam situasi itu. Kita menjadi orang-orang yang memegang kewenangan untuk mengambil kebijakan, mengambil sikap. Dan bagaimana sikap kita ketika kita berada di dalam posisi itu? Apakah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menerima itu sebagai amanah dari Tuhan, sebagai tanggung jawab yang kita emban untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh berlindung kepada Dia untuk melakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan? Hari ini kita diajak untuk berproses bersama supaya kita melakukan bagian terbaik kita, menerima tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, melakukan dengan bijaksana sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.